Lalu bagaimana dengan kemampuan sifat nafsu manusia? Nafsu manusia dilebihkan Allah dengan sifat kehendaknya. Bahkan disempurnakan Allah dengan sifat syahwat. Keinginan hawa nafsu menyatu dengan syahwat, cenderung dan berkeinginan. Maka kedua ini menjadi kekuatan pokok nafsu, yaitu keinginan dan kecenderungan, akhirnya menjadi suatu kehendak, sehingga disebutlah hawa, perasaan, dan nafsu syahwat. Hawa, nafsu, syahwat. Hawa adalah perasaan, nafsu adalah kehendak, syahwat adalah keinginan. Maka tiga komponen ini sangat kuat di dalam diri manusia, mempengaruhi kalbu manusia. Karena wilayah yang paling dekat dengan kalbu manusia itu adalah nafsunya, menyatu di dalam rongga dada. Sehingga jalur pintas antara nafsu dengan kalbu adalah sangat dekat. Bahkan kedudukan akal yang tinggi di atas kita tidak akan bisa mampu menembus keduanya ketika akal itu tidak tajam. Diibaratkan posisi nafsu dan kalbu itu melekat berdampingan, maka posisi akal itu harus bisa melepas di antara keduanya, di tengah-tengahnya, untuk bisa memberikan suatu pengimbangan, untuk bisa memberikan suatu penyempurnaan hubungan antara nafsu dan akal. Maka kita bisa lihat bagaimana keadaan orang-orang yang memiliki kekuatan hawa, nafsu, dan syahwat ketika menguasai kalbunya. Akalnya mati, akalnya lemah. Karena apa? Karena ketajaman akalnya tidak mampu untuk bisa memisahkan syahwat nafsunya yang sangat menguasai kalbunya. Maka persentase kedudukan kedekatan kalbu dan nafsu bisa dikatakan 90% sangat dekat dengan kalbu, sangat dekat dengan ruang dada, sangat dekat dengan ruang jiwa. Sehingga yang 10% adalah akal. Lantas bagaimana jika kemampuan akal yang 10% bisa memisahkan kedekatan antara nafsu dengan kalbu? Tentu harus sangatlah tipis kedudukannya dan tajam. Maka ketika kita melihat bagaimana kemampuan akal sangat tipis dan tajam untuk bisa memisahkan nafsu dengan hati, seperti itulah ibaratkan sebuah silet, dia begitu tipis, lembut tapi sangat tajam menyayat. Maka dari itu untuk menyayat kedekatan nafsu dengan kalbu sangatlah diperlukan daya nalar akal dengan ilmu yang sangat tajam, ibaratkan setajam silet. Maka nafsu bisa dibuka celah-celahnya oleh akal kita dengan ilmu yang tajam berpikir. Dengan ilmu inilah akan memisahkan lalu mengisi rongga sekat antara nafsu dengan kalbu dengan ilmu hikmah. Dengan hikmah dan kepahaman. Ketika orang memiliki ilmu, hikmah, dan kepahaman, maka orang itu akan tidak semudah menuruti keinginan hawa nafsunya. Sehingga jika kita ingin mengendalikan nafsu, tentu harus diawali dengan cara berpikir. Banyak orang mengendalikan nafsu dengan bermujahadah. Namun pada asalnya kemampuan mujahadah nafsu karena adanya kemampuan akal untuk berpikir bisa menimbang apa keuntungan dan apa kerugian ketika orang bermujahadah. Karena hakikat daripada bermujahadah itu adalah berjuang memerangi hawa nafsu, perangai-perangai buruk. Kita sering melihat bagaimana nafsu diciptakan dalam keadaan lebih kepada kecenderungan bersifat keburukan. Bahkan kebaikan dari Allah, keburukan dari nafsu kita. Ini adalah kenyataan nafsu. Bahkan nafsu itu sangat enggan untuk berilmu karena dia memiliki karakter yang tidak ingin berdampingan dengan ilmu. Dia hanya
ingin berdampingan dengan kehendak dan keinginan. Maka suatu cobaan yang berat bagi nafsu itu adalah kenikmatan, keinginan terhadap nikmat dunia. Maka dunia itu dan keindahannya menjadi suatu perhiasan bagi nafsu. Maka yang menjadi kiblat daripada nafsu manusia itu adalah kenikmatan. Yang menjadi kiblat keinginan nafsu adalah kehendak terhadap apa-apa yang dia ingini. Kenikmatan dunia, kenikmatan syahwat, kenikmatan dan keindahan menjadi perhiasan-perhiasan nafsu yang menjadi panah-panah iblis yang selalu ditebarkan bagaikan virus ataupun bagaikan air hujan yang datang bertubi-tubi kepada jiwa nafsu, sehingga nafsu melekat ke dalam kolbu. Namun ada suatu penetralisir, satu pemfilter di antara keduanya, yaitu kemampuan akal untuk berpikir yang tajam. Maka ketika di antara duanya itu kita bandingkan antara kinerja akal dan kinerja nafsu, bisa kita lihat bagaimana karakter nafsu cenderung kepada keburukan dan kebatilan, sedangkan akal cenderung kepada kebenaran dan hak. Maka sesuatu yang bertolak belakang dari kebenaran itu menjadi suatu protes oleh akal. Dan sesuatu yang tidak menimbulkan suatu kenikmatan itu menjadi protes keras oleh nafsu. Suatu hal lagi yang menjadi di antara keduanya berbeda. Akal menghasilkan sebuah ilmu, lalu menghasilkan sebuah paham, lalu menghasilkan sebuah hikmah di dalam kolbu, lalu menghasilkan sebuah ilmu yang menerangi, lalu menghasilkan suatu pembeda mana yang benar, mana yang salah. Lalu dengan ilmu Allah mengangkat derajat seseorang menjadi alim ulama, orang yang berpengetahuan dan mengerti. Pada puncaknya orang berilmu akan menjadi orang yang bijaksana dan orang yang adil, akan menjadikan suatu awal orang itu naik kepada makom-makom Asmaul Husna. Keduanya pun juga sama, akan naik kepada makom Asmaul Husna. Nafsu dengan kehendaknya dan keinginannya, dia akan menggunakan jalur-jalur pintas dengan akalnya, matanya, memaksa nafsu, memaksa akal dan nafsu dan pikirannya untuk menuruti apa yang diingini oleh nafsunya. Nafsu tidak mudah untuk percaya karena dia tidak diberi kemampuan Allah untuk berpikir. Maka sifat ketidakpercayaan nafsu ini memaksa matanya untuk menembus batas-batas ketidakmampuan. Sehingga orang menembus kemampuan dirinya dengan cara mencari hal-hal yang di luar nalar untuk membentuk keyakinannya. Maka orang banyak yang tidak percaya dikarenakan nafsunya. Dulu ketika para Bani Israel disuruh beriman kepada Nabi Musa, bukan akalnya yang tidak beriman, tetapi nafsunya. Sedangkan mereka sendiri tidak mau berpikir, maunya hanya menyaksikan dan melihat sesuatu yang sangat luar biasa dari keadaan Tuhan Nabi Musa. Maka mereka mau beriman kepada Allah dan Nabi Musa ketika matanya sudah menyaksikan apa sesuatu yang sangat gaib, apa sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya semua itu adalah karena keinginan daripada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu memaksa kepada mata untuk menyaksikan hal-hal yang di luar batas kodrat kemampuan melihat, bisa dikatakan suatu hal gaib yang dipaksakan untuk disaksikan, untuk dilihat oleh mata. Ketika tidak mampu disaksikan, maka inilah awal pemicu terjadinya suatu keingkaran. Awal menjadi suatu kekafiran, ketertutupan dari hal-hal kebenaran, hal-hal yang tidak mampu disaksikan oleh mata. Maka bukan mata yang ingkar, bukan mata yang tertutup, bukan mata yang kafir, tetapi nafsu yang tidak mampu melihat apa yang dia ingini untuk dilihat tentang hal-hal yang di luar kemampuannya. Maka
banyak orang mencari jalur-jalur supranatural, jalur goib, jalur keramat, jalur adi kodrat untuk menguatkan keyakinan nafsu agar dia bisa menerima hal-hal yang bersifat benar. Karena dua hal yang sangat berbeda, maka sifat benar tidak mampu diterima oleh nafsu kecuali membuktikan apa yang dia ingin buktikan dari matanya.